3. Baik, saya rekam. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang lahan kering. Nah, kalau pada pertemuan pendahuluan kemarin, saya berikan pendahuluan tentang ternyata di lahan kering pun kita masih bisa melakukan pertanian. Nah, sekarang saya akan lebih dalam menjelaskan tentang lahan kering itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah luas lahan pertanian di Indonesia. Data sementara yang saya gunakan hanya sampai 2013 ya. Tapi harusnya ini akan saya update lagi karena sekarang sudah tahun 2021 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya lahan yang lebih luas di Indonesia itu bukan lahan sawah. Lahan sawah di sini hanya sekitar 8 ribuan. Tetapi yang paling besar kalau yang diusahakan adalah lahan kebun. Nah, apa perbedaan antara sawah, kebun, dan ladang? Sawah itu secara spesifik atau khusus sudah berbicara tentang tanaman padi. Artinya pada lahan-lahan sawah ini itu adalah lahan-lahan yang memiliki irigasi yang baik. Nah, bagi kebun dan ladang ya, ini adalah lahan yang tidak memiliki saluran irigasi yang baik. Artinya pengairannya bisa jadi hanya memanfaatkan dari air hujan atau menggunakan sumber-sumber air yang ada di sekitar lahan pertanian tersebut. Nah, ladang ini biasanya identik dengan lahan kering. Ya, ladang ini biasanya identik dengan lahan-lahan kering. Nah, pada pertanian di lahan kering itu ada 4 hal yang harus kita pahami ya dan harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah ketersediaan air, yang kedua adalah potensi atau bahaya dari erosi, yang ketiga adalah faktor-faktor biotik ya seperti gulma, hama dan penyakit, serta yang keempat adalah kesuburan tanah. Jadi kalau nanti saudara diminta untuk menjelaskan apa yang harus diperhatikan dalam pertanian lahan kering adalah 4 hal ini tadi. Nah, saya akan coba bahas satu persatu dari poin-poin yang ada di dalam slide ini. Nah, yang pertama tentu saja lahan kering, namanya kering pasti akan mengalami kekurangan air atau airnya terbatas. Nah, teman-teman yang ada di Indonesia Timur itu kebanyakan iklimnya adalah iklim kering. Nah, pengecualian memang saat ini teman-teman yang di NTT, ini ada yang lagi di NTT? Ada, Pak. Ada. Di mana? Di Sumba, Pak. Sumba. Kondisinya kemarin gimana? Apa masih hujan lebat sekali? Agak reda, Pak. Ini apa? Tidak terlalu hujan lagi. Iya. Kalau selain di Sumba, ada teman-teman yang di mana lagi yang ada di NTT? Ada yang di Flores? Ada, Pak. Ya, di mana di Floresnya? Di Manggarai, Pak. Manggarai. Kondisinya bagaimana sekarang? Sudah membaik, Pak. Sudah membaik. Kemarin sempat banjir juga? Ya, sempat juga, Pak. Oke, nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Tapi bagi teman-teman yang ada di NTT, saya doakan semoga kondisinya sudah membaik ya. Ini kondisi iklim seperti ini hanya satu sekali dalam katakanlah bisa 20 atau 30 tahun terjadi kondisi seperti ini ya. Karena memang biasanya umumnya saya juga sering ke NTT juga ke Flores maupun ke Timor itu kan relatif kering kan ya. Kalaupun hujan kan tidak pernah hujan seperti ini. Betul. Ya. Bagaimana teman-teman tadi yang ada di Manggarai atau di Sumba? Biasanya pola hujannya tidak seperti ini kan ya biasanya? Iya Pak, tidak seperti sekarang. Iya, memang karena ini adalah pengecualian. Jadi kalau saudara ingat musim lalu, tahun lalu itu musim keringnya kan sangat panjang, musim panasnya. Nah, periode La Nina itu biasanya keringnya panjang, itu disusul oleh El Nino. El Nino ini yang musim hujan atau musim basah ini sangat ekstrim sekali. Ya. Nah, lahan-lahan kering ini saya rasa tepat sekali kalau kita bicara kenapa kondisinya ketika musimnya musim biasa, tidak seperti tahun ini yang El Nino ini ya, itu airnya kan terbatas.
Tapi ketika ada hujan, kok malah jadi banyak terjadi banjir atau longsor seperti itu. Saudara-saudara bertanya-tanya enggak? Tidak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Iya Pak, bertanya-tanya. Ya. Bagaimana yang lain? Penasaran tidak? Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Iya Pak. Penasaran, Pak? Ya, Pak. baik, jawabannya sebenarnya ada di slide ini ya. Kalau saudara-saudara lihat di sini kan lahan kering itu airnya terbatas. Ada dua hal yang menyebabkan air terbatas. Yang pertama adalah sifat fisik tanahnya, ya, sifat tanah, dan yang kedua adalah jenis tanamannya. Nah, saya berkesempatan ke NTT, ke Timor maupun ke Flores, ya. Itu rata-rata saya melihat ke sana pada musim kemarau, musim panas, musim yang tidak penghujan ya. Itu tanamannya kebanyakan adalah tanaman-tanaman yang perdu, banyak semak-semak belukar. Betul atau tidak? Betul Pak. Iya Pak. Iya. Dan kalau di Sumba kan juga banyak daerah-daerah yang banyak padang rumputnya kan seperti itu. Iya Pak. Ya. Ada memang di beberapa daerah di daerah pegunungan itu biasanya masih banyak hutan. Nah, kalau perbedaannya apa tanamannya? Kalau kita lihat yang tanaman ya, jenis tanaman. Tanaman-tanaman perdu itu kan perakarannya, akarnya kan dangkal. Dia tidak bisa sampai 2 sampai 3 meter ke dalam tanah. Dia dangkal sekali. Nah, kalau tanaman-tanaman hutan ya, itu biasanya perakarannya perakaran dalam. Dia sampai 2 sampai 3 meter ke dalam tanah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada daerah-daerah yang banyak tanaman-tanaman semak, belukar atau perdu ini, ketika ada hujan, air tadi tidak akan bisa masuk banyak ke dalam tanah. Karena akar tanamannya hanya di atas saja, paling sekitar 1 meter lah perakaran itu. Padahal kalau saudara masih ingat di dasar ilmu tanah, perakaran ini kan yang menentukan pori-pori tanahnya juga. Jadi kalau pada daerah-daerah yang perakarannya dalam, itu air ketika hujan itu pasti akan lebih banyak masuk ke dalam tanah dibandingkan yang ada di permukaan tanah. Nah, pada daerah-daerah lahan kering ini, ketika tanamannya banyak tanaman-tanaman perdu atau semak belukar, yang perakarannya hanya di atas tanah, ya dangkal sekali, jadi sekitar 1 meter tadi, sehingga kalau ada hujan, air itu yang masuk ke dalam tanah sedikit, lebih banyak air yang terbuang ke dalam di permukaan tanah. Nah, ini disusul oleh faktor yang kedua, sifat-sifat tanah ini. Ya, sifat-sifat tanahnya pada lahan kering biasanya sifat-sifat tanahnya ini ya itu kurang dari bahan organik dan juga memiliki kemampuan menahan air yang rendah. Kalau saudara sambil ingat-ingat kira-kira tahun lalu kalau ada hujan sehari, keesokannya tidak hujan, kira-kira tanahnya sudah langsung kering atau tidak? Kering Pak, langsung kering. Iya, karena memang kemampuan tanahnya itu untuk menahan air itu rendah. Nah, ini yang terjadi pada saat hujan deras seperti ini, ya. Ketika tanah-tanahnya tadi kena hujan, sehingga tidak mampu untuk menyimpan air banyak di dalam tanah, lebih banyak yang terbuang melimpas di permukaan tanah dan akhirnya kalau di lahan-lahan perkotaan ada saluran air, airnya penuh pasti melebar sampai banjir di jalanan. Yang di daerah miring, daerah perbukitan, itu airnya tadi malah bisa menyebabkan terjadinya longsor. Ya, jadi memang lahan kering ini sangat unik sekali karena kalau kena cuaca ekstrim itu memang potensi kerusakan atau potensi bencana alamnya besar. Kalau cuacanya ekstrim panas, pasti akan kekeringan yang sangat-sangat parah. Cuacanya hujan deras, pasti akan terjadi seperti ini, banjir maupun longsor. Ini tapi teman-teman
saudara-saudara sekalian tidak ada yang rumahnya sampai kena longsor atau kebanjiran kan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan. Berarti semoga selalu aman ya, tidak sampai kena longsor. Amin. Ya, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya itulah yang menyebabkan kenapa di teman-teman di NTT saat ini mengalami bencana karena memang kondisinya gitu. Ketika kena cuaca ekstrim itu paling susah untuk mengatasi masalah lingkungan yang terjadi. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, lahan kering ini juga berpotensi erosi seperti yang tadi saya sampaikan. Karena dia kemampuan untuk menahan airnya itu rendah, lebih banyak air yang mengalir di permukaan tanah. Nah, akhirnya terjadilah erosi. Nah, kalau erosi ini terjadi dalam jumlah yang besar, pasti terjadi tanah longsor. Nah, erosi ini menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Kenapa tanah itu bisa berkurang kesuburannya pada saat terjadi erosi atau longsor? Saudara kalau ingat, tanah itu yang subur bagian atas atau bagian bawahnya? Atas, Pak, bagian topsoilnya, Pak. Bagian topsoilnya, betul. Sehingga ketika terjadi erosi atau kehilangan topsoilnya, otomatis yang subur tadi sudah hilang, otomatis kesuburannya akan menurun. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga di sini, nah ini harus diperhatikan bahwa kemiringan lahan, ya, kemiringan lahan bagi teman-teman yang ada di daerah lahan kering, mohon maaf saya pakai contohnya di NTT, ya. Kalau kemiringannya itu 5%, saya sambil mengingatkan ya, 100% itu 45 derajat. Berarti kalau 5% itu mungkin sekitar 3 derajat. Jadi kalau lahannya saudara-saudara ini masih tidak terlalu curam, artinya kalau saudara jalan itu masih tidak susah, itu berarti lahannya tidak miring. Itu boleh untuk tanaman pangan, boleh untuk jagung, untuk ubi, untuk ubi kayu maupun ubi jalar ya, untuk sayur-sayuran itu tidak apa-apa. Nah, kalau semakin tinggi kemiringannya, tentunya tidak cocok untuk tanaman pangan. Boleh beberapa lahan itu boleh pakai tanaman pangan, tapi harus ada tindakan konservasinya. Nah, seperti apa tindakan konservasi itu? Seperti kalau saudara-saudara masih ingat di Malang kan kalau pergi ke Batu atau ke daerah Malang Selatan pasti ketemu banyak teras kan ya. Iya, Pak. Iya. Nah, itu teras itu adalah salah satu cara untuk konservasi pada lahan-lahan yang miring. Nah, di sini harus perhatikan adalah kalau lahannya sangat miring sekali, yang sangat curam, bahkan kalau misalkan saudara untuk naik atau turun lahan itu kesusahan, itu tidak dianjurkan untuk tanaman pangan. Jadi jangan dipaksakan untuk tanaman pangan. Kita pilih tanaman lain ya, yang berkayu misalnya ya, yang bisa untuk memperkuat lahannya tadi supaya tidak tererosi, tapi juga bisa dapat menghasilkan sesuatu. Saya kan kalau ke NTT itu saya banyak melihat, saya lupa namanya pohonnya. Buahnya itu seperti sirsak apa ya, saya lupa. Biasanya banyak di daerah Flores waktu itu, saya lupa. Itu pohonnya sangat tinggi-tinggi sekali dan itu bisa digunakan di lahan-lahan yang miring. Nanti akan kalau ketemu nama pohonnya nanti saya akan informasikan kepada saudara-saudara. Baik, nah seperti ini. Jadi kalau lahannya masih miring itu boleh, tapi harus ada pepohonannya. Semakin curam kemiringannya, berarti lebih baik kita gunakan itu adalah untuk tanaman pepohonan. Oke, sampai sini dulu cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, yang lain, teman-teman yang lain cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, saya Jelas. Iya, Pak, jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, selain tadi sudah kita bicarakan faktor tanahnya, ya, sekarang kita akan bicarakan faktor biotiknya, yaitu adalah gulma, hama, dan penyakit.
ya. Nah, di lahan kering itu yang musuh utama itu adalah gulma. Jadi kalau saudara tanam jagung, orang tua saudara tanam jagung, misalnya yang punya lahan pertanian, pasti gulma, rumput-rumputan, alang-alang itu kan cepat tumbuhnya. Tidak sampai 1 bulan itu kadang sudah rumput-rumputnya sudah banyak sekali. Nah, ini adalah masalah yang harus kita atasi nantinya. Bagaimana cara mengatasi pertumbuhan gulma ini. Nah, kenapa gulma menjadi masalah? Karena kalau ada rumputan, maka dia akan menjadi kompetisi bagi tanaman utamanya. Jadi kalau saudara misalkan tanam jagung, kemudian dalam 2 minggu ada banyak rumput, pasti pertumbuhan jagungnya tidak akan bagus. Karena nutrisi atau unsur haranya itu digunakan oleh rumput-rumput atau gulma tadi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman utamanya. Nah, ini kompetisi tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, yang kedua, rumput-rumputan tadi, gulma tadi ternyata menjadi inangnya hama atau penyakit, menjadi rumah dari hama-hama atau penyakit. Nah, sehingga ini yang harus kita perhatikan bahwa kita perlu melakukan manajemen pengolahan lahan ya, yang mengatasi pertumbuhan dari gulma. Caranya bagaimana? Ada beberapa banyak cara. Yang paling mudah tentunya adalah cara manual. Kalau ada gulma maka harus kita cabut, kita bersihkan dengan cara manual. Cara kedua bagaimana? Memakai obat-obatan. Ada herbisida. Tapi kalau kita pakai herbisida, kadang kita takut efek samping terhadap lingkungan. Terus bagaimana Pak kalau seperti itu? Yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan herbisida yang organik, yang bisa kita buat sendiri. Nah, ini rata-rata semester berapa? Semester 5, semester 6 atau semester 4? 4, Pak. Semester 4, Pak. Oke, 4, Pak. Ya. Jadi kalau masuk di semester 5 nanti tahun depan, saudara-saudara akan mengikuti uji keahlian ya. Nanti akan diajari bagaimana cara membuat pupuk organik ataupun pestisida organik maupun herbisida organik. Nah, ini nanti saudara bisa belajar bagaimana cara membuat herbisida organiknya menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya sudah ada di sekitar saudara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, ada cara mekanis atau fisik ya, ada cara kimia ya, ada juga cara biologis. Nah, cara biologis ini adalah kita menanam tanaman ya yang bisa menekan pertumbuhan dari gulma itu sendiri. Nah, coba saya tanya, kira-kira kalau di sekitar saudara ada pohon kopi, di bawah pohon kopi banyak ada gulma atau tidak? Ada, Pak. Ada. Biasanya tinggi-tinggi atau rendah-rendah gulmanya? Rumputnya. Standar seperti di bawah kopi, di bawah pohon kopi. Di bawah pohon kopi ya. Nah, artinya apa sebenarnya? Ketika ada naungan atau tutupan dari pohon kopi tadi, itu bisa menekan pertumbuhan dari gulmanya itu tadi. Jadi tidak akan setinggi-tinggi kalau misalkan itu di lahan yang terbuka. Nah, nanti akan saya berikan beberapa pola tanam yang bisa diterapkan di lahan kering. Oke, nah kalau soal hama ini yang sering kita jumpai di lahan-lahan kering ya, itu ada, ada babi hutan, ada kera, tikus, burung, belalang ya, belalang sembah atau walang sangit, kemudian ada kutu putih. Nah itu yang biasanya sering kita jumpai. Nah, bagaimana mengatasinya juga? Nah, saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan pestisida organik nantinya untuk mengatasi serangan dari hama ini. Nah, untuk penyakit, nah ini adalah penyakit yang sering kali muncul di lahan kering ya. Kalau padi kering atau padi koko, itu penyakitnya namanya penyakit blast ya. Tanaman jagung itu ada penyakit bulai. Kalau kacang-kacang tanah itu penyakit bercak daun. Nah, salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit ini adalah kita menggunakan bibit yang bebas penyakit. Nah, nanti juga akan saya berikan beberapa teknik atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan bibit-bibit tanaman yang bebas penyakit.
Baik. Ya. Nah, ini tadi sama juga kalau pengendalian hama penyakit juga ada cara fisik, ada cara biologis, ada kimia dan seterusnya, ya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, kalau untuk kesuburan tanah, ini seringkali saya rasa saudara-saudara juga sering memahami bahwa kalau lahan-lahan kering itu biasanya kesuburan tanahnya rendah. Nah, bagian besar tanah yang ada di lahan kering itu adalah tanah yang warnanya merah kuning. Saudara pernah menjumpai tanah-tanah yang berwarna merah kuning seperti ini di tempat tinggal saudara? Ada yang pernah menjumpai tidak? Iya Pak, pernah. Ya. Tanahnya kalau saudara ambil seperti merah terus ada bercak-bercak kuningnya seperti itu. Bagaimana? Yang lain pernah melihat tidak? Pernah, Pak. Pernah ya? Kenapa? Ya, jadi warnanya merah, terus ada kayak bercak-bercak kuning gitu. Nah, itu adalah tanah-tanah yang namanya adalah ultisol. Ultisol ini adalah tanah yang sudah berkembang lebih lanjut. Dicirikan adalah dengan tingginya kandungan Al dan Fe. Fe itu adalah besi. Nah, saudara ingat kalau besi berkarat itu biasanya warnanya kan ya merah-merah dengan kuning seperti itu kan? Iya, Pak. Iya Pak. Sehingga rata-rata tanah-tanah lahan kering itu adalah tanah-tanah yang tinggi angkat kandungan Fe. Padahal Fe itu adalah salah satu indikator kesuburan tanah rendah. Nah, sehingga nanti kita harus mencari cara bagaimana untuk meningkatkan kesuburan tanah yang ada di lahan kering. Nah, beberapa karakteristik tanahnya tadi saya sudah sampaikan di sini ya. pH-nya rendah, unsur haranya rendah, aluminiumnya tinggi, tadi Fe dan Al tinggi, ya. Bahan organik rendah. Nah, kemudian di sini ada kapasitas menahannya rendah. Nah, dan juga di sini fiksasi P tinggi. Apa arti dari fiksasi P tinggi? Sebentar ya. Ini terlihat ya tanda panahnya. Terlihat ya, tanda panah merah ini terlihat ya. Iya Pak, terlihat. Oke, artinya fiksasi P tinggi itu adalah kadar, maaf kalau tulisannya agak jelek, kadar P atau fosfor di dalam tanah itu rendah. Ya. Artinya kalau fiksasi P-nya tinggi itu kadar P di dalam tanah rendah. Padahal fosfor adalah salah satu unsur hara makro yang harus diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Makanya kadang saudara kalau pupuk pasti selalu N, P, dan K. Nah, P-nya ini kan penting. Nah, ternyata pada tanah-tanah yang ultisol tadi, yang merah kuning tadi, P-nya ini rendah. Nah, sehingga kita nanti harus mencari cara bagaimana meningkatkan kadar fosfor di dalam tanah. Oke. Jelas ya sampai sini? Iya Pak. Jelas, Pak. Baik. Pak. Nah, di sini ya ada caranya pemupukan tentu saja, pemupukan untuk meningkatkan ketersediaan hara ya. Ada juga untuk pengapuran, meningkatkan pH dan hara. Tapi ada cara lain nanti tidak dengan kapur, kita bisa menggunakan arang. Saudara tahu kan ya arang ya? Iya, Pak. Ya. Arang itu kita bisa gunakan sebagai ganti dari kapur. Nanti akan saya berikan bab khusus untuk arang ini nanti bicaranya. Oke. Nah, pupuk organik tadi ya, dengan memberikan pupuk organik maka dapat meningkatkan pH tanah, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, memperbaiki aerasi, agregasi, menahan airnya juga menjadi lebih baik. Nah, sehingga kuncinya di sini adalah bagaimana kita banyak-banyak menggunakan pupuk organik. Ya. Nah, ini adalah kunci bagaimana memperbaiki kesuburan tanah pada lahan-lahan yang kering. Nah,
Di dalam pengolahan manajemen tanamnya, pola tanam ini juga akan berpengaruh. Nah, nanti akan saya berikan misalkan pola tumpang sari antara jagung dengan kacang tanah. Nah, itu akan memperbaiki kesuburan dan juga memperbaiki sifat tanahnya. Selain pola tanam adalah pengolahan tanah. Ini juga penting. Yaitu adalah untuk perbaikan aerasi, ya. Aerasi ini adalah udara di dalam tanah, ya. Dan juga untuk memperbaiki erodibilitasnya, yaitu supaya tanah tidak mudah tererosi. Oke. Baik. Nah, itu adalah materi hari ini ya yang saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan jelas ya bagi saudara-saudara sekalian. Iya, Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Ya, sama seperti pertemuan yang kemarin, maka saya berikan tugas 2-nya ya. Tugas 2 adalah memberikan pertanyaan mengenai lahan kering. Nanti akan saya di dalam Google Classroom-nya ya, sama seperti yang tadi saudara isikan di form 1 ini, tapi formnya beda ya, formnya beda. Jadi ini nanti yang pertanyaan yang saudara berikan hari ini nanti akan saya jawab siang nanti ya, dan kemudian saya unggah lagi di dalam Google Classroom. Jadi selalu nanti melihat di Google Classroom kalau ada bangun. Iya, silakan. Saya mau bertanya, Pak, yang tugas yang untuk pertanyaan itu, Pak, itu di mana, Pak? Di forum terus? Oh, sebentar ya, sebentar. Oke, saya tunjukkan setelah ini. Sebentar ya, ditunggu dulu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, tunggu dulu. Oke.